Pernah terpikir gak sih, kenapa kita punya bentuk rambut yang sama kayak orang tua? Atau kenapa muncul freckles dari kita lahir? Atau mungkin resistensi sama suatu penyakit tertentu? Ini semua terjadi karena kita diwariskan 23 kromosom pembawa gen dari ibu dan 23 sisanya dari ayah. Kromosom ini yang akan membentuk genotip. Lalu genotip akan diekspresikan menjadi apa yang terlihat pada kita sekarang, yang disebut dengan fenotip. Nah, apa aja sih yang berperan dalam fenotip kita sekarang? Yap, semua dikontrol dari unit terkecil dalam diri kita, yaitu gen, DNA, dan kromosom. Sebenarnya, apa itu DNA? DNA atau deoksiribonukleik acid dapat diibaratkan sebagai tangga dengan pijakannya. Bagian tangga ialah struktur gula fosfat yang biasa disebut dengan sugar phosphate backbone dan pijakannya yang terdiri dari pasangan basa nitrogen. Secara keseluruhan, DNA adalah struktur molekul berbentuk untai ganda yang terdiri dari basa nukleotida golongan purin dan pirimidin, gula deoksiribosa, dan gugus fosfat. Untai ganda pada DNA memiliki bentuk berpilin dan arah yang saling berlawanan, atau disebut juga dengan antiparalel. Artinya, untai DNA memiliki arah ujung 5 yang berupa gugus fosfat ke ujung 3 atau gugus OH yang berikatan pada atom karbon nomor 3 maupun sebaliknya. Basa nukleotida pada DNA saling berpasangan satu dengan lainnya, yaitu adenin dan timin yang dihubungkan dengan dua rangkap ikatan hidrogen, serta sitosin dan guanin yang terhubung oleh ikatan hidrogen 3 rangkap. DNA memiliki kemampuan untuk membentuk untai baru yang disebut juga dengan duplikasi. Pada proses ini terdapat untai yang berperan sebagai template untuk mensintesis DNA baru yang berperan sebagai komplemennya. Setelah kita tahu apa itu DNA, ada juga istilah kedua yang disebut dengan gen. Jadi sebenarnya apa itu gen? Gen merupakan urutan basa nukleotida di dalam DNA atau RNA yang mensintesis produk gen yang dapat berupa protein. Pada rantai DNA terdapat arah rantai 3 aksen ke 5 aksen yang disebut sebagai template atau antisense strand, serta rantai dengan arah 5 aksen ke 3 aksen yang disebut sebagai coding atau sense strand. RNA polimerase akan menempel pada template strand sehingga terjadi transkripsi, menghasilkan mRNA yang kemudian akan keluar dari nukleus menuju sitoplasma untuk ditranslasi dengan bantuan ribosom. Hasil dari translasi ialah polipeptida, di mana satu atau lebih polipeptida akan menghasilkan protein. Sintesis dari produk gen disebut dengan ekspresi. Urutan basa nukleotida pada DNA disebut dengan genotip, yang akan menentukan karakteristik yang dapat diamati pada suatu individu, atau disebut juga dengan fenotip. Misalnya, pada suatu contoh berikut, genotip A akan menghasilkan fenotip rambut keriting. Akan tetapi, sebagian besar sifat biologis dipengaruhi oleh banyak gen dan adanya interaksi dengan lingkungan. Lalu, pada gen dapat terjadi mutasi yang mengakibatkan terbentuknya alel-alel yang akan mengkode protein yang berbeda dan menghasilkan fenotip yang berbeda. Sementara itu, keseluruhan informasi genetik yang dimiliki suatu sel atau organisme disebut dengan genom. Saat ini terdapat upaya penelitian Human Genome Project yang menentukan urutan genom manusia dan mengidentifikasi gen-gen apa saja yang menyusunnya. Diperkirakan bahwa manusia memiliki sekitar 20.000 gen dengan proporsi kurang dari 1% gen yang berbeda antar satu individu dengan individu lainnya, sehingga menyebabkan perbedaan unik pada setiap orang. Setelah DNA dan gen, kita perlu tahu di mana DNA disimpan atau seperti apa sih packaging dari DNA. Sebelumnya, kita perlu mengetahui bahwa DNA pada sel manusia memiliki panjang 2 meter
yang harus tersimpan di dalam nukleus berukuran 5-8 mikrometer. Oleh karena itu, DNA dipackage dan dikontrol oleh kromosom yang merupakan asosiasi dari berbagai protein yang mengakibatkan DNA mengalami pelipatan oleh protein-protein terspesialisasi membentuk coils dan loop yang mencegah untai DNA menjadi kusut dan tak beraturan. Untai DNA harus tersusun secara kompak, tetapi juga memiliki cukup ruang untuk enzim dan protein yang berperan dalam replikasi, perbaikan, dan kontrol ekspresi gen. Kromosom dapat dibedakan berdasarkan panjang relatifnya, letak sentromernya, keberadaan kromomernya, dan keberadaan satelitnya. Sebenarnya, bagaimana bentuk kromosom pada manusia? Kromosom pada manusia terdiri dari satu untai linear DNA yang sangat panjang. Manusia memiliki sepasang kromosom yang disebut sebagai kromosom homolog. Sebelum terbentuknya kromosom yang fungsional, terdapat beberapa tahap untuk membentuk kromosom dengan adanya siklus sel dari fase-fase kromatin. Kromatin adalah suatu kompleks DNA, protein histon, dan protein non-histon yang nantinya akan berkembang menjadi kromosom. Pada fase interfase kromatin, terdapat kromatin berbentuk paling padat, yang dikenal juga sebagai heterokromatin. Heterokromatin dibentuk sekitar 10% dari fase interfase kromosom. Heterokromatin pada umumnya tidak akan diekspresikan gennya, karena bentuknya yang terlalu kompak. Selain itu, terdapat juga kromatin yang strukturnya lebih renggang jika dibandingkan dengan heterokromatin yang dikenal sebagai eukromatin. Kromosom memiliki bentuk yang berbeda pada beberapa fase sel. Saat sel tidak sedang membelah atau berada pada interfase, kromosom tidak teramati, melainkan hanya berupa seutas benang kromatin. Saat sel persiapan untuk membelah, akan terjadi ekspresi gen dan pemadatan serta pemendekan kromatin menjadi kromosom. Kemudian, tiap kromosom akan menggandakan diri menjadi kromatid. Pada fase mitosis, benang spindle akan memegang sentromer tiap kromatid, kemudian menariknya ke kutub yang berlawanan dan terjadi pembelahan sel. Nah, pada suatu kromosom ada posisi khusus untuk gen atau penanda genetik tertentu yang disebut dengan lokus. Setiap kromosom membawa banyak gen, dengan setiap gen menempati posisi atau lokus yang berbeda. Pada manusia, jumlah total gen pengkode protein dalam satu set haploid lengkap dari 23 kromosom diperkirakan sebanyak 19.000 hingga 20.000 gen. Lengan yang lebih pendek dari sebuah kromosom disebut dengan lengan P atau P-arm, sedangkan lengan yang lebih panjang adalah lengan Q atau Q-arm. Lokus kromosom suatu gen yang khas misalnya dapat dituliskan 3P22,1, di mana 3 menyatakan kromosom 3, P adalah lengan P atau P-arm, 22 adalah wilayah 2 band 2, dan 1 menyatakan subband 1. Jadi, seluruh lokus dari contoh di atas akan dibaca 3P22,1. Pita sitogenetik adalah area kromosom yang kaya akan DNA yang akan ditranskripsi secara aktif, atau disebut juga dengan eukromatin, maupun DNA yang dikemas atau heterokromatin. Kedua bentuk DNA ini akan tampak berbeda pada pewarnaan. Misalnya, eukromatin akan tampak putih, dan heterokromatin tampak hitam pada pewarnaan gimsa, dan dihitung dari sentromer keluar menuju telomer. Setelah kita tahu bentuk kromosom pada manusia, bagaimana proses terbentuknya kromosom? Histon memiliki peran dalam pembentukan nukleosom. Nukleosom tersusun atas 8 histon protein kompleks yang terdiri dari H2A, H2B, H3, dan H4 yang membentuk histon oktamer. Dan selanjutnya akan disusun menjadi kromatin, kemudian dilanjutkan menjadi kromosom. Nah, sekarang sudah tahu kan apa itu DNA, gen, dan kromosom. Jangan lupa kasih like dan komennya. Terima kasih sudah menonton.